Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua keberkahan, kebahagiaan, serta kesehatan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Teman-teman semua yang rahmati Allah, bahwa cobaan yang Allah berikan kepada kita, seluruh manusia, itu sesuatu hal yang pasti dan akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suatu ayat di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Bahwa kami pasti menguji kalian dengan rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan juga diuji dengan berkurangnya hasil panen. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira buat mereka orang-orang yang bersabar. Teman-teman semua yang rahmati Allah, bahwa ayat ini kalau kita renungkan itu ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap manusia ini dengan rasa takut dan juga rasa lapar. Ini mungkin yang kita alami setahun terakhir ini. Bagaimana Allah menguji kita dengan rasa takut, kemudian rasa lapar, diuji juga dengan kekurangan harta, dan bahkan ada di antara kita yang diuji dengan jiwa, baik dengan sakit, kata para ulama ahli tafsir, ataupun juga dengan kematian. Ini yang kita lihat dan kita saksikan di hari-hari kita saat ini. Tetapi yang perlu kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala bahwa menguji kita itu dengan cara yang sedikit. Karena Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf." Kalimat min ataupun kata min, menurut para ulama ahli tafsir, itu menunjukkan bahwa Allah menguji seluruh manusia hanya dengan sedikit cobaan, hanya sedikit diberikan rasa takut, hanya sedikit diberikan rasa lapar, hanya sedikit dikurangi hartanya, hanya sedikit juga diuji dengan sakit dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita syukuri adalah ketika kita sanggup bersabar atas semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan berbahagialah mereka orang-orang yang senantiasa sabar dengan cobaan-cobaan hidup yang Allah berikan kepadanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, memang bahwa setiap bencana dan musibah yang terjadi di alam ini selalu dan bahkan banyak terjadi karena ulah perbuatan manusia. Dalam suatu ayat bagaimana Allah mengatakan bahwa muncul ataupun datang kerusakan ataupun bencana di atas muka bumi ini bima kasabat aydin nas, karena perbuatan-perbuatan manusia. Ketika hutan sudah ditebang, digunduli pohon-pohonnya, banyak tanah-tanah yang dibuat lubang-lubang, dibuat kehancuran dan lain sebagainya, dirusak tanahnya, dirusak hasil hutannya, diambil pohon-pohon dan lain sebagainya, maka inilah awal terjadi kerusakan di muka bumi ini. Maka teman-teman semua yang rahmati Allah, kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu adalah tugas kita semua untuk senantiasa menjaga kelestarian alam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita dan menjauhkan kita dari musibah dan juga bencana. Karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mengasihi, maka Allah juga tidak akan mengasihinya. Artinya kita diperintahkan untuk senantiasa menyayangi setiap apa yang ada di muka bumi ini.
Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah atau cintailah semua yang ada di muka bumi ini, baik alamnya, baik manusianya. Karena nanti yang di langit akan menyayangi dan mencintai kalian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.